Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seluruh jamaah kajian Tazkiyatun Nafs, pegawai ABSB, wali siswa, wali murid, dan juga tentunya seluruh jamaah yang hadir di sini di Masjid Al-Wafa dan yang mengikuti kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berkah ini kita bersyukur kembali kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk hadir di masjid, di rumah Allah, di salah satu rumah Allah, yang mana rumah Allah adalah masjid, dan sebaik-baik rumah adalah rumah Allah, karena rumah Allah itu dimuliakan dan diberkahi karena adanya sholat 5 waktu, apalagi ada sholat Jumat, ada zikrullah. Allah memuliakan orang-orang yang berada di dalam masjid karena dimuliakan, karena mulianya karena ada kebaikan yang sangat banyak. Malaikat sangat suka ya dengan orang-orang yang berzikir, seperti zikir pada saat sholat, zikir pada saat duduk. Termasuk hadirnya kita di sini karena untuk mengingat Allah, karena untuk berzikir kepada Allah juga. Dan siapa-siapa saja yang berzikir dan mengingat Allah di dalam rumahnya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, maka para malaikat senantiasa mendoakannya sampai orang ini keluar dari masjid, didoakan terus dan semoga diampunkan dosanya. Makanya kita selalu menjadikan masjid sumber dan sentral kegiatan yang mulia. Bukan hanya masjid itu untuk sholat 5 waktu ya, tetapi setelah sholat 5 waktu menjadi tempat sholat utamanya, maka kegiatan apapun dimaksimalkan di masjid, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk menuntut ilmu, ya, mengkaji Islam. Duduknya kita di rumah Allah ini pasti beda dengan di rumah kita sendiri, karena sebaik-baik tempat dan bumi Allah itu adalah di mana ada orang-orang yang sholat, yaitu masjid. Kebaikan itu akan berkah, akan mulia, kebaikan itu akan nampak, kebaikan itu akan jelas jika semuanya dimulai dari masjid. Makanya ketika kajian yang dilaksanakan di masjid, sedapat mungkin kita niatkan karena Allah, dan kita niatkan semoga kita selalu mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita belajar bagaimana makna Syawal. Bagaimana Syawal itu tidak hanya lewat, numpang lewat aja. Ya, bagaimana bulan itu enggak numpang lewat. Semua bulan itu ada fungsinya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, karena beliau ini, kitab ini termasuk kitab yang paling bagus dalam hal menjelaskan fungsi-fungsi bulan, termasuk bulan Syawal. Dan semua bulan itu ada fungsinya. Jadi bulan itu bukan sia-sia Allah ciptakan, Allah tetapkan. Misalnya bulan Syawal, posisinya kenapa kok bulan Syawal di bulan yang ke-10? Kenapa Syawal itu enggak bulan yang ke-5? Syawal itu bulan 10, Ramadan bulan ke-9, Zulqa'dah bulan yang ke-11, kemudian Zulhijjah bulan yang ke-12. Lalu datanglah ya bulan Al-Muharram, yaitu di bulan pertama tahun Hijriah. Semuanya ada hikmahnya, semuanya ada fungsinya, semua ada rahasianya. Mari kita dalami, walaupun tentunya waktunya sangat singkat. Kita ambil poin-poin penting dan intisarinya, kenapa Syawal itu harus kita kuatkan maknanya, dan bagaimana dia bisa menjadi dalam amalan kita sehari-hari. Yang pertama, sebelum kita pahami bagaimana mendalami ya dan menguatkan Syawal ini dalam kehidupan, yang pertama mari kita pelajari asal kata dari Syawal, ya, asal penamaan Syawal. Syawal itu di dalam bahasa Arab, dia adalah kata-kata yang selalu identik ya dengan onta, ya. Syalatin naqatu bizambiha, itu artinya apa? Onta itu mengangkat atau menegakkan ekornya, ya, menegakkan ekornya. Itu arti Syawal dalam bahasa Arab. Begitulah setiap kata-kata yang telah Allah tetapkan, semuanya ada hikmahnya. Ramadan disebut Ramadan juga ada hikmahnya. Kenapa Ramadan? Jadi bukan secara tiba-tiba datang namanya. Seperti kita misalnya ada nama kampung, ya, nama kampungnya sebutlah namanya Kampung Mekarsari, ya, atau Kampung Cipicung. Itu pasti ada sebabnya. Tapi kalau Allah yang menamakan, pasti sebabnya itu manfaatnya untuk kita. Ada tujuannya Allah menamakan sesuatu itu. Khususnya bulan Syawal ini, makna dari Syawal itu adalah yaitu mengangkat, menegakkan atau peningkatan. Itulah arti dari Syawal. Ikhwati fillah, kaum muslimin muslimat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama beberapa saat atau beberapa menit ke depan ini kita coba untuk
ngambil hikmah Syawal ini dalam kehidupan kita, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dan bisa kita aplikasikan. Dan bagaimana Syawal itu ternyata menjadi kemuliaan di dalam Islam. Walaupun kita sudah sama-sama bersepakat tidak ada yang lebih mulia seluruh bulan itu kecuali bulan Ramadan. Sayyidus Syuhur, ya, disebut namanya penghulu, rajanya semua bulan adalah Ramadan. Tapi jangan sampai kita itu hanya Ramadan tok, ya, Ramadan aja yang kita fokuskan. Memangnya kita bisa menjamin Ramadan itu dengan Ramadan aja kita masuk surga? Belum tentu. Karena kita wajib untuk selalu istiqomah dalam hidup ini. Jangan bilang aku Ramadan aja. Ya sama kayak mereka itu kan, sekali seminggu ke gereja. Ya, sekali seminggu ke tempat ibadah mereka, itu dianggap sudah mengampunkan dosa katanya. Sekali seminggu. Jadi hari lainnya apa? Mereka hari Minggu, ya. Hari Minggu ke gereja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu boleh berdosa. Nggak apa-apa katanya. Kalau kita enggak. Ya, kalau kita jangan bilang Ramadan aja untuk masuk surga. Ya, tapi kita harus waspada. Bulan lain itu menjadi sarana wasilah, ya, untuk menguatkan dan untuk memaksimalkan ibadah kita, sehingga kita berharap satu di antara bulan itu nanti yang akan mengantarkan kita ke surga. Jadi tidak harus misalnya menunggu bulan Ramadan aja. Walaupun Ramadan pasti itu lebih utama dan lebih maksimal karena memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang perlu kita pahami, karena makna dari Syawal itu adalah meningkat, maka tingkatkan diri kita. Ya, tingkatkan diri kita selalu berada pada kondisi yang terbaik dan selalu berlomba-lomba selalu untuk melakukan amalan-amalan yang terbaik. Ketika melihat saudara kita melakukan kebaikan, kita berusaha untuk melakukannya. Dalam Islam itu iri untuk melakukan kebaikan itu boleh. Tapi kalau iri untuk berbuat jahat itu enggak boleh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu fi sabilillahi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang yang suka berinfak fisabilillah, di pagi hari dia berinfak, sore hari dia berinfak, siang hari berinfak, malam hari bersedekah. Orang ini boleh kita contoh. Orang-orang seperti ini kita contoh, kita iri boleh. Walaupun kita belum bisa, nggak apa-apa, iri boleh. Wa rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar.
Siapa lagi yang harus kita iri? Iri yang kedua, boleh iri kepada mereka yang suka membaca Quran, mereka yang kuat hatinya dengan Quran, mereka yang suka bersahabat dengan Quran. Kita boleh iri kepada mereka. Iri untuk mau mencontohnya, bukan iri untuk mau menghilangkan nikmat itu dari dirinya, bukan itu maksudnya. Jadi kita iri karena dia bisa baca Qurannya malam-malam, bisa baca Qurannya siang, pagi, dan sore. Nah, kita boleh iri dengan hal ini. Dalam hadis yang lain ada lagi satu lagi, yaitu karena hadisnya berbeda, beda redaksi ya. Yang satu lagi gini, laki-laki atau seseorang yang punya ilmu, ilmunya itu diamalkannya, orang berilmu diamalkannya, itu kita boleh iri. Karena kita jahil, karena kita nggak berilmu, kita contoh dia agar kita mau menuntut ilmu. Seperti itu juga termasuk yang dibolehkan atau dianjurkan untuk iri kepada saudara kita. Selebihnya di luar itu semua nggak dianjurkan, nggak dibolehkan, dilarang kita iri. Apalagi iri ada saudara kita misalnya memiliki harta, ya, terus hartanya itu Masya Allah ya, melebihi dari harta kita. Iri tapi nggak ada niat untuk mau bersedekah, itu beda lagi. Jadi harus di garis bawahi, yang punya harta tadi maksudnya dia bersedekahnya yang kita iri, bukan banyak hartanya yang kita iri. Iri karena ada hartanya, iri punya mobil, iri mobilnya mewah, ya kan? Seperti itu. Iri karena dia memiliki ilmu, itu nggak bisa. Tapi yang irinya adalah harus iri yang betul-betul sesuai dengan apa yang sudah diarahkan Rasulullah itu, yaitu iri karena hartanya diinfakkan, bukan karena irinya banyak harta. Itu malah kita nggak boleh iri banyak hartanya, karena nanti membuat kita jadi cinta dunia, kan begitu. Tapi kalau iri karena dia berinfak, infaknya banyak, sedekahnya banyak, itu dianjurkan iri, dianjurkan untuk iri agar kita mau ingin mencontohnya. Demikian juga dari ilmu atau kepada mereka yang suka membaca Quran. Quran di sini maksudnya apa? Quran yang mereka ini kelihatan kesolihannya, bukan Quran yang misalnya Quran itu hanya sekedar dibaca di lisannya, ya, tapi nggak nampak pribadinya, nggak ada pribadi Quraninya, ya. Dia masih suka berbohong. Itu bisa jadi baca Qur'annya karena ria, kan begitu. Ya, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu sangat dianjurkan sesuai dengan makna Syawal. Ya. Syawal ini sebenarnya salah satu daripada bulan yang memang posisinya sangat cocok. Ya, kenapa? Karena bulan Syawal ini ya ada beberapa peristiwa-peristiwa yang penting yang nanti akan saya sampaikan. Makanya setelah Ramadan selesai, ibadah Ramadan selesai, karena Ramadan itu simbol hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Tuhannya itu adanya di Ramadan yang fokus. Walaupun boleh juga di bulan Ramadan melakukan aktivitas sosial, masih dibolehkan, dianjurkan juga. Tapi kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi itu, memang Rasulullah itu menjadikan Ramadan itu hanya untuk Allah. Sampai ada imam besar di Madinah namanya Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah. Beliau itu meninggalkan majelis ilmu
Coba bayangkan majelis ilmunya itu bukan 100 orang, 200 orang, ya, jumlahnya ribuan. Sampai Masjid Nabawi itu dulu tidak cukup untuk menampung, ya, murid-muridnya, karena tidak ada lagi orang berilmu di Madinah kecuali Imam Malik. Tidak ada lagi yang menandingi ilmunya. Tapi pada bulan Ramadan Imam Malik meninggalkan ilmunya, meninggalkan majelis ilmunya. Ditanya kenapa? Sayang ya, ada ulama itu meninggalkan majelis ilmu, padahal mereka butuh dengan ilmunya, mereka butuh dakwahnya. Tapi Imam Malik tetap aja, ya, ingin mau fokus dulu dengan diriku, katanya, yaitu dengan, ya, bersama Quran, ya, bersama Quran. Ya, itu contoh bahwa memang Ramadan lebih diutamakan untuk hubungan kita dengan Allah. Tapi bulan yang lain enggak. Itu bulan lain itu adalah bulan-bulan yang normal, ya, normal. Jadi hubungan Allah tetap stabil, hubungan dengan manusia juga nggak boleh ditinggalkan. Apalagi bulan Syawal, sebagaimana yang umat Islam lakukan, banyak saling memaafkan, saling mengunjungi, saling silaturahim, saling silatul ukhuwah, saling halal bihalal katanya di Indonesia, ya, dan seterusnya. Dalam Quran surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah menuju ampunan Allah. Berarti ini akhirat maksudnya. Jadi yang Allah minta di sini bukan sabiqu ila dunia, bukan dunia, tapi sabiqunya ila maghfirah. Berlomba-lomba dalam kebaikan, yang kebaikan itu akan mengampunkan dosa kita. Dan berlomba-lombalah untuk menuju surga. Maka kita harus tahu apa saja yang membuat orang masuk surga. Nah, itu makanya berlomba-lomba. Mulai dari salat malam yang disebutkan Allah dalam surat Az-Zariyat, ya, fi jannati wa uyun, ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhizina ma atam rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Nah, muhsinin, berbuat baik karena infaknya, ya, qabla zalika muhsin kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit tidurnya, yaitu qiyamul lail. Wabil asharihum yastaghfirun, mereka di malam hari suka beristighfar. Makanya istighfar itu tingkatan yang terbaik. Boleh juga kapan aja boleh, ya, boleh di waktu sore, waktu malam, boleh di waktu mau tidur, boleh di waktu ba'da salat. Tapi karena memang di sini Allah mengususkan istighfar itu di waktu sahur, maka memang sahur itu tempatnya istighfar. Waktunya istighfar terbaik adalah sahur. Bagi yang bisa melakukannya, masya Allah, itu akan terasa nikmatnya. Ya, akan Allah berikan nikmat yang tidak bisa kita kita beda, tidak bisa kita lihat, kecuali kita tahunya pada saat istighfar itu udah kita lakukan berhari-hari pada waktu sahur. Ya, jadi sahur itu bukan hanya untuk makan sahur. Sahur itu waktu. Ya, sahur itu adalah waktu. Dikatakan orang itu makan sahur karena kebetulan waktunya sahur, makanya disebut waktu makan sahur. Ya, jadi sahur itu asal katanya memang untuk waktu. Sahur itu adalah lebih kurang setengah jam atau 1 jam, maksimal 1 jam sampai setengah jam sebelum sahur, sebelum subuh, itu disebut sahur namanya. Dan sahur itu memang waktu yang berkah.
Sebaiknya kaum muslimin dimanapun mereka berada, usahakan jangan tidur, jangan bangun pas-pasan subuh. Usahakan bangunnya ya paling lambat ya setengah jam lah ya sebelum sahur, sebelum subuh. Paling lambat. Kalau bisa bangunnya 1 jam sebelumnya, 1 jam setengah sebelumnya. Supaya apa? Supaya bisa melaksanakan qiyam al-lail yang memang itu menjadi da'bus solihin. Itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Tidak disebut soleh kalau dia enggak qiyamul lail. Ngeri ya? Kenapa? Karena memang begitulah definisi para imam. Enggak disebut soleh kalau dia enggak qiyamul lail. Karena memang qiyamul lail itu adalah da'bus solihin. Udah betul itu. Kata-katanya para imam itu, para salafus soleh mengatakan sesungguhnya qiyamul lail itu adalah da'bus solihin. Ya, itu adalah karakternya orang-orang soleh. Berarti apa? Enggak disebut orang itu soleh kalau dia enggak qiyamul lail. Jadi jangan hanya bilang soleh itu karena ya sholat 5 waktu. Itu namanya hanya wajib aja. Itu hanya menggugurkan kewajiban aja. Enggak ada yang menjamin orang itu masuk surga kalau hanya yang wajib aja. Karena itu Islam menyuruh kita, menganjurkan kita untuk menambah amalan sunnah untuk menutupi kekurangan kita. Kenapa ada sholat rawatib? Karena untuk menutupi kekurangan sholat 5 waktu. Maka untuk itu rawatib jangan ditinggalkan. Jangan kebiasaan untuk mengerjakan sholat waktu pas-pasan. Ketika sholat zuhur azan lambat untuk mau berwudu dan seterusnya, akhirnya ketemu imamnya baru waktu iqomah, akhirnya nggak bisa sholat sunnah sebelum zuhur. Demikian juga nanti sebelum ya isya atau sebelum asar atau setelah maghrib sebelum subuh. Kalau ba'da maghrib masih mendingan, biasanya bisa dilakukan. Tapi yang sebelum-sebelumnya ini berarti kan rawatibnya nggak mencapai target yang yang mulia atau yang paling tinggi. Kita ini kalau mau ngikuti sunnah Nabi, rawatib itu minimal 12 rakaat. Kita hitung sama-sama. Yang pertama 2 rakaat sholat subuh. Yang kedua 4 rakaat sholat zuhur. Ya, 4 tambah 2 6. Ya, kemudian 2 rakaat ya sebelum asar, berarti ada 8. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, berarti ada 10. Kemudian 2 rakaat ba'da isya. Itu yang paling utama namanya, paling utama. Ya, adapun sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat itu hanya disebut sebagai penyempurna. Kenapa kok bisa gitu, Ustaz? Nah, itu maksudnya karena itu sesuai dengan penelitian para ulama-ulama hadis, karena Nabi Muhammad itu lebih banyak melakukannya daripada yang lain. Itu disebut namanya melakukan amal sunnah dengan kamalnya, dengan sempurnanya. Itu maksudnya. Ada 3 tingkatan melakukan amal sunnah. Di sini nggak ada ya. Yang pertama kamal, yang kedua adnal kamal, yang ketiga itu adalah disebut namanya melaksanakan amal sunnah. Ya pokoknya dapat pahala lah gitu ya. Ya standar minimal begitu ya. Apa itu? Al-kamal itu apa? Al-kamal itu melakukan amalan-amalan yang memang Nabi Muhammad itu melaksanakannya secara rutin dan jarang ditinggalkan. Itu namanya kamal. Seperti Nabi Muhammad SAW sholat malamnya 8 tambah 3, yaitu 12 rakaat. 8 tambah 3, 12 rakaat. Dunal kamal. Tingkatan kedua adalah yaitu adnal kamal ya. Tadi ada adnal kamal, ada dunal kamal. Adnal kamal itu minimal kamalnya. Bukan kamal nama orang ya. Hati-hati ya.
Minimal sempurna itu apa? Mendekati sempurna. Masuk kategori sempurna tapi belum sempurna banget. Nah, itu maksudnya. Dunal kamal, apa namanya? Adnal kamal, yaitu Nabi Muhammad sholat qiyamulailnya berapa rakaat? Yaitu 7 rakaat. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah ya dalam kitabnya ya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Berarti kalau nggak bisa 12, 7 rakaat. 4 rakaat sholat qiyamul lail atau tahajud ya, 3 rakaat sholat witir. Jadi 3, 7 tambah 4 tambah 3, 7. Yang tingkatan yang terakhir yang pas-pasan daripada tidak sama sekali, mendingan dilakukan ya. Ya, itu bagi orang yang sholat bangunnya pas dengar sholawat di masjid, ya kan? Ya Arhamar Rahimin katanya kan? Ya salawat itu bangun dia, beruduk dia, bisa lah itu. Bisa. Berapa itu? Cuman 3 rakaat aja. 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat sholat witir. Itu namanya dunal kamal, pas-pasan aja. Tapi kalau kita mau mengikuti makna Syawal ini, jangan sampai meninggal itu terus. Itu terus dilakukannya. Jangan sampai seperti itu. Orang yang baik itu kata Nabi adalah hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, lebih baik daripada bulan sebelumnya, lebih baik daripada kemarinnya. Jadi kalau misalnya kita tahun lalu belum terbiasa Ramadan tahun lalu sebelum Ramadan kita belum pernah sholat qiyamul lail itu tiap malam lakukan. Kalau belum pernah sholat tasbih, ya belum pernah sholat sholat yang dianjurkan memperbanyak bacaan. Ya, ada tingkatannya itu kan. Ada yang tingkatannya itu 100 ayat. Ya, sholat sunnah 100 ayat. Ada pahalanya tersendiri. Ada yang 1000 ayat. Sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ada lagi sholat sunnahnya itu 100.000 ayat, bukan rakaat ya, 100.000 ayat. Nah, itu ada hadisnya seperti itu ada. Nah, jadi kalau dihitung nanti surat Al-Muluk ya sampai surat An-Nas 4 rakaat itulah sholat yang paling itulah jumlah ayat yang pendek-pendek. Kalau memang bisa diamalkan, itu adalah termasuk pahalanya, kata Nabi itu pahala yang tidak ada tandingannya di dunia, karena dia baca Qur'annya dalam sholat dengan jumlah ayat yang tadi. Karena kalau kita baca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya itu kan panjang banget itu. Maka ambillah ayat yang pendek biar banyak ayatnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sholat itu sebenarnya yang dilihat bukan panjang ayatnya, tapi banyak ayatnya. Banyak ayatnya. Ya, walaupun variasi itu bagus, variasi. Sholat tarawih variasi. Al-Baqarah sampai surat An-Nas. 30 juz ya dalam 1 bulan, tapi nggak semua ada di masjid. Nggak semua masjid itu melaksanakannya. Daripada tidak sama sekali, ya udah baca aja surat Az-Zariyat, baca aja surat Qaf sampai surat An-Nas, itu ayatnya pendek-pendek, berarti banyak ayatnya dibaca. Semakin banyak ayat dibaca dalam Al-Quran, semakin banyak pahalanya. Nah, itu untuk pribadi tentunya bagus. Ya, karena pribadi itu kan bebas untuk melaksanakannya. Ya, makanya Syawal ini mengajarkan kita untuk meningkat terus-menerus, tidak mundur ke belakang. Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan dalam nasihatnya, "Iza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah." Jika Anda melihat
seseorang menyaingimu dalam urusan dunia, masya Allah, ya hartanya banyak, disainginya. Dulu dia nggak punya kendaraan mobil mewah, sekarang mewah mobilnya. Dulu dia nggak punya motor, dulu dia nggak punya, pokoknya berbagai macam harta yang lain lah. Jika ada orang menyaingimu, kata Hasan al-Basri, nggak usah bingung, ya nggak usah pusing kepala, karena itu nggak terlalu penting. Yang penting apa? Yang penting kalau dia menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan akhirat. Itu aja. Saingi dia dalam urusan akhirat, bukan disaingi dalam urusan dunia. Makanya sabiqu ila magfiratin, itu adalah akhirat. Kalau kita kalah dalam urusan dunia, enggak apa-apa. Kalau ada saudara kita lebih baik secara dunia, pangkatnya lebih baik, jabatannya lebih baik, hartanya lebih banyak, kita harus bahagia karena kita mendoakan semoga dengan jabatannya, dengan amanahnya, dengan hartanya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja doakan, bukan diirikan, bukan kita saing-saingi. Nggak perlu disayang-saingi, nggak perlu. Oh dia ganti mobil, oh saya ganti mobil juga kalau gitu. Ya dia ganti motor, ya saya ganti juga kalau gitu. Ya, jadi kalau ganti-ganti itu nggak bagus. Tapi kalau ganti istri, ya itu baru nggak boleh. Ya, istrinya digantinya, itu namanya berarti apa namanya? Itu ada urusan yang nggak boleh. Ya, malah itu nggak boleh kita, itu harus kita lawan. Malah kita harus menjadikan keluarga itu menjadi sakinah. Dalam Islam itu, ini perlu saya sampaikan, yang namanya talak itu sesuatu hal yang tidak disukai Allah. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Sesungguhnya seburuk-buruk perbuatan yang boleh dalam Islam, seburuk-buruk perbuatan halal itu adalah talak, menceraikan istri. Walaupun dalam sejarah memang ada perceraian, tapi itu karena syar'i, karena memang itu bukan karena nafsu. Cerainya bukan nafsu, talaknya bukan karena nafsu, karena memang ada kaitannya dengan syariat. Ya banyaklah contohnya, udah disebutkan dalam kitab fikih. Mulai dari murtad, istrinya murtad atau suaminya murtad, ya macam-macam itu ya yang sudah disebutkan. Itu kan syar'i, itu syar'i. Jadi nggak bisa kita itu menilai sendiri karena memang itu syar'i dan sudah ada petunjuknya. Nabi Ismail juga pernah menceraikan istrinya. Itu bukan karena dari dirinya. Nabi Ismail itu menceraikan istrinya karena ada wahyu dari Allah lewat Nabi Ibrahim dari ayahnya. Jadi kalau urusan cerai menceraikan itu memang itu karena memang dimulai dari tidak adanya niat yang baik ya untuk membangun keluarga sakinah. Ya, tidak adanya tafahum, tidak adanya saling mencintai karena tidak melakukan apa yang sudah dicontohkan Nabi. Sederhana aja ya, sederhana aja. Suami istri makan bareng itu bagus, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, sesuatu hal yang untuk menguatkan sakinah dan romantisnya suami istri itu sebaiknya itu harus dilakukan, jangan dianggap enteng. Itulah sebenarnya yang membuat sakinah itu, membuat mawaddah dan seterusnya itu karena memang di situ
bukan karena misalnya sama-sama menunaikan hak dan kewajiban aja, tapi hal-hal yang sederhana pun harusnya dilakukan. Ya mohon maaf, ini ya kita tambahi sedikit ya, di luar jalur ya, nggak apa-apa, untuk wawasan aja. Baik, maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang harus kita pahami itu apa? Bagaimana Syawal ini menjadi sarana untuk meningkatkan diri. Bagaimana Syawal ini menjadi sarana untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, khususnya yang kaitannya dengan akhirat, bukan dengan dunia. Ya, kalau ada teman kita, tetangga kita, sahabat kita lebih baik dunianya dari kita, bersyukur saja, doakan saja, semoga Allah jadikan dia menjadi hamba yang bersyukur. Jangan iri, jangan saingi, nggak perlu disaingi, nanti akan membuat kita jauh dari Allah. Tapi saingi dia dalam urusan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, Syawal itu mengajarkan kita bahwa Syawal itu adalah awal pertama umat Islam, awal bulan ya, atau bulan pertama umat Islam menunaikan haji. Ya, menunaikan haji. Jadi bulan haji itu ada 3. Bulan haji itu bukan Dzulhijjah. Memang betul manasik haji atau ibadah haji itu lebih kurang 5 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya 5 atau 6 hari itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Itu namanya apa? Rukun dan kewajiban hajinya dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah tanggal 8 sampai tanggal 13. Tapi niat haji itu mulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Jadi Syawal itu bulan pertama menunaikan haji, memang betul. Seandainya ada manusia mampu, sanggup memakai pakaian ihram, diucapkannya di miqat, tempat niat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma hajjan. Kalau diucapkannya itu di tanggal 1 Syawal, sah hajinya. Tapi masalahnya, mampukah dia selama 2 bulan lebih memakai pakaian ihram? Sanggupkah dia pakai pakaian ihram? Perempuan juga menutup aurat terus? Rasanya nggak ada, nggak semudah itu. Dan dia meninggalkan menjaga larangannya, nggak boleh memakai wangi-wangian, nggak boleh mandi pakai sabun yang ada parfumnya, nggak boleh nggak boleh menyukur bulu dan rambutnya, nggak boleh mencabut mencabut pohon-pohonan dan dan tumbuh-tumbuhan di tanah haram, ya. Banyak lagi larangan yang lain. Berarti apa? Ini nggak mudah. Tapi Allah itu memberikan kemudahan bagi yang mau, silakan. Niatnya nanti kapan? Ya niatkan aja pada saat sudah sampai ke Makkah, misalnya sampai sana umroh dulu, jadi masih bebas. Setelah umroh bebas, setelah itu malam 8 atau tanggal 8 atau paling lambat tanggal 9-nya itu sudah mulai labbaik Allahumma labbaik, sudah mulai niat haji. Tapi Syawal itu pembukaan pertama bulan haji.
Maka dari sini kita ingin ingin maknakan Syawal ini dengan haji seperti apa. Maka yang pertama, kalau ada orang nggak sanggup menunaikan haji, jangan sedih. Ya, karena Allah itu mewajibkan haji hanya untuk yang mampu. Manis istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk yang mampu aja haji. Jadi jangan sedih nggak bisa haji. Banyak kok orang soleh itu nggak haji, masya Allah, meninggalnya husnul khotimah. Dibongkar kuburannya juga, mayatnya, jasadnya nggak dimakan sama ulat, nggak haji dia. Ya, nggak haji, tapi dia amalannya banyak. Berarti apa? Yang membuat orang mulia itu bukan karena hajinya, tapi karena amalannya. Tapi kalau dia bisa haji, masya Allah ya, itu sudah namanya Allah berikan karunia kepada dia. Kalau udah ada harta, walaupun sedikit harta itu ditabung, ya, ditabung supaya kita bisa menunaikan haji. Nggak menunggu ada uang dulu 50 juta baru haji, bukan gitu. Harusnya kalau mau haji itu, atau kita pingin mau haji 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak apa-apa, tabungkan aja haji itu, daftarkan ya di pemerintah kita misalnya, yaitu menunjukkan udah ada niat sungguh-sungguh mau haji, mau meninggal atau nggak meninggal, niatnya sudah ada. Berarti Allah akan samakan orang yang meninggal sebelum berangkat haji. Meninggalnya sebelum kuota hajinya sudah dapat, meninggal dia. Itu niatnya sudah dapat. Ya, dapat niatnya. Niat itu sama dengan melakukannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu, di dalam nasihat-nasihat Rasulullah bagi yang belum bisa haji, ada amalan yang bisa sama amalannya dengan haji. Yang pertama, mereka yang sholat, ya, mereka yang bisa sholat sempurna. Sempurna itu maksudnya apa? Wudu, berwudu, toharoh di rumah. Kemudian dia tahu jam 12:05 sholat zuhur dikumandangkan, jam 18:02 sholat maghrib dikumandangkan. Sebelum waktu itu dia udah wudu. Ini maksud dari hadis ini. Sebelum waktu itu dia wudu dan dia pergi ke masjid. Jadi bukan pergi ke masjidnya pas-pasan. Kalau yang pas-pasan, wallahu alam, hanya Allah yang tahu, dapat nggak pahala ini. Tapi kalau dapat pahala seperti haji, wudunya itu sebelum azan. Ya, sebelum azan. Sebelum azan dia wudunya bukan di masjid, di rumahnya, biar rumah itu berkah. Makanya rumah itu jangan dijadikan kayak kuburan. Nggak pernah rumah itu ada Quran dibaca. Nggak pernah Quran itu ada sholat sunnah. Jadi kuburan rumahnya. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Kenapa? Karena nggak ada sholat sunnah. Ya, nggak ada zikirnya. Wudhu di rumah itu juga bagus. Wudhu kan juga pahala, ibadah, mengundang malaikat. Segala sesuatu hal yang mengundang malaikat, lakukan di rumah juga. Memangnya kita bisa setiap hari di masjid terus 24 jam? Ya enggak kan? Berarti rumah juga harus ya diberkahi rumahnya. Ya, jangan rumah itu ya hanya untuk tidur saja. Enggak. Rumah harus untuk diwarnai, dicahayai dengan ya cahayanya Allah. Ya, seperti itu. Maka yang pertama itu dia sholat dulu, dia berwuduk dulu, kemudian kalau bisa sholat 2 rakaat, sholat wudhu namanya, sholat sunnah wudhu, bagus ya di rumah. Terus baru dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jika dia melakukan ini,
ya mudah-mudahan Allah akan memberikan terus kepadanya pahala haji. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang punya waktu, sholat subuh di masjid misalnya atau di musalla, kemudian duduk setelah sholat subuh, tunggu waktu syuruk, tunggu waktu matahari terbit, tunggu di sana sambil berzikir, baca Quran. Ya, setelah itu sholatlah 2 rakaat. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan ini, lahu mislu ajri hajjatin wa umratin tamah. Masya Allah, ternyata bukan haji aja, ini rupanya pahalanya orang yang bisa duduk sampai syuruk ini dan dia sholat 2 rakaat setelah itu, maka pahalanya sama kayak pahala melaksanakan haji dan umroh. Seperti itu. Nah, kalau nggak bisa setiap hari, sekali seminggu di waktu libur. Contohnya kalau ada yang kerja, sibuk kerja, mau persiapan kerja ya, setelah subuh langsung pulang rumah, setelah sholat subuh pulang ke rumah, siap-siap mau kerja katanya, maka bisa dilaksanakan sekali seminggu. Yang penting ada rutinnya setiap minggu ya, supaya sunnah ini kita laksanakan dalam hidup kita, jangan meninggalkan sunnah maksudnya. Jadi para ulama, para imam itu, para orang soleh zaman dulu itu gini, kalau nggak sanggup melaksanakan sunnah Nabi itu tiap hari, mereka melakukannya setiap sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali dalam seumur hidupnya. Itu gunanya apa? Biar dapat berkah mereka. Ya, jadi semua sunnah itu dilakukan mereka. Ada 1 juta sunnah, ada 1 juta sunnah Nabi. Nggak bisa kita lakukan dalam 1 hari, nggak bisa kita lakukan dalam 1 bulan. Maka dibagi-bagi dalam setahun itu kita bisa lakukan 1 juta sunnah ini dalam setahun. Nah, begitu caranya. Supaya apa? Supaya kita dapat berkah sunnahnya. Nah, kalau yang bisa melaksanakannya tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, Masya Allah, ya mungkin inilah orang-orang yang memang Allah berikan waktu yang berkah untuk dia, kesempatan yang terbaik untuk dia. Ya, semuanya kan memang itu kembali kepada mujahadah, kembali kepada mujahadah kita, kembali kepada kesungguhan kita untuk mau melaksanakannya. Yang ketiga adalah birrul walidaini. Ternyata mereka yang sangat suka, sangat rajin ya, berbakti tanpa henti kepada ayah ibu kandungnya. Ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, bahwasanya ada seorang laki-laki diwasiatkan oleh Nabi, ya, wassa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wassa rajulan bibirri ummihi. Laki-laki ini diwasiatkan oleh Rasulullah untuk berbakti, berbuat baik, sayang, cinta, menolong ibunya. Wa qala lahu, jadi kalau orang ini sudah berbuat baik kepada ibunya, Nabi Muhammad bilang, engkau akan dapat pahala haji dan umroh. Ya, makanya kalau sempurna, memang sempurna ya, nggak setengah-setengah. Sempurna berbakti kepada ayah ibu, terutama kepada ibu kita, ya itu akan sama pahalanya dengan haji dan umroh. Yang terakhir ada lagi satu lagi, walaupun ada amalan yang lain, tapi ini yang paling utama, yaitu Syawal, amalan yang setara dengan haji itu adalah umroh di bulan Ramadan. Ya, jadi dalam satu riwayat hadis itu disebutkan, wanita itu kan berat, melaksanakan haji itu berat. Ya, berat memang, karena haji itu membutuhkan kekuatan fisik. Ya, haji itu membutuhkan kekuatan fisik.
Jadi Nabi Muhammad itu bilang kalau perempuan haji itu dia sama kayak berjihad. Jadi kalau seandainya memang betul memang berjihad itu hanya untuk laki-laki, dalam Islam perempuan nggak ada berjihad, nggak disuruh berjihad. Dalam Islam yang disuruh hanya laki-laki. Perempuan disuruh jaga rumah. Orang tua yang sudah jompo, udah tua banget gitu ya, udah nggak bisa lagi bergerak-gerak, itu disuruh di rumah aja. Yang sakit juga di rumah. Yang berjihad adalah laki-laki yang sehat. Laki-laki yang sehat, baik muda maupun tua. Jadi perempuan bagaimana caranya biar bisa berjihad? Ada gantinya, yaitu berhaji. Berhaji itu kata Nabi adalah gantinya jihad. Oke. Ada perempuan nggak bisa haji, jihad nggak bisa, apalagi haji. Jihad nggak dianjurkan, apalagi haji. Haji nggak bisa, apalagi jihad, ya begitu. Nah, dua-duanya nggak bisa. Kata Nabi, nggak bisa dia haji. Oke, ada lagi kata Nabi. Kata Nabi, i'tamiri, ya, fi Ramadan. Umrohlah kamu di bulan Ramadan. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjatan au hajjah ma'i. Ya. Karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji, bahkan bisa juga pahalanya haji bersamaku. Ya, itulah ibadah umroh. Makanya banyak orang umroh itu di Ramadan, ya, sama jumlah jamaahnya, padatnya seperti padatnya bulan haji juga, karena memang mereka mengejar itu, mengejar pahala. Karena mereka mungkin nggak bisa haji tahun itu, nggak dapat kuota tahun itu haji, gantinya adalah umroh di bulan Ramadan. Sebelum kita tutup, ada beberapa amalan lagi atau beberapa makna yang harus kita pahami. Yang selanjutnya adalah sebagaimana yang udah kita pahami, berpuasa 6 Syawal. Ini bagi yang belum berpuasa masih ada waktu ya. Lebih kurang 7 hari lagi nih. 7 hari lagi ada tersisa bulan Syawal. Ya, maka bagi yang belum berpuasa Syawal, mudah-mudahan puasa Syawal ini menjadikan Ramadan yang sebelumnya sempurna, disempurnakan dengan Syawal, 6 Syawal. Salat fardu 5 kali disempurnakan dengan sunnah rawatib. Qabla subuh, ba'da maghrib, ya, sebelum asar, sebelum zuhur, salat sunnah itu menutupi kekurangan salat fardu yang tadi. Demikian juga salat puasa Ramadan itu ditutupi dengan Syawal. Jangan sampai kita nggak melakukannya kalau nggak ada uzur syar'i. Ya, lakukanlah itu, insya Allah akan menyempurnakan puasa Ramadan kita. Ada 3 perintah berjihad. Nah, ini juga, ini semangat untuk berjihad, semangat untuk menjaga agama Allah. Ternyata bulan Syawal itu ada 3 perang yang utama, perang yang penting dalam Islam, yang mana memang disuruh oleh Allah untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Yang pertama, perang Uhud terjadi pada bulan Syawal. Ya, bulan Syawal itu yaitu 3 tahun setelah hijrahnya Rasulullah. Setelah Rasulullah hijrah 3 tahun itu ada ya perang Uhud, dan itu terjadi pada bulan Syawal. Kemudian ada perang Khandaq. Boleh juga disebut namanya perang Ahzab, terjadi pada bulan Syawal. Ya, yang mana perang Khandaq ini adalah perang yang menghadapi banyak komunitas, ya, banyak kelompok-kelompok, ya, dari kafir Quraisy. Makanya disebut Ahzab. Ahzab itu artinya apa? Golongan-golongan. Artinya apa? Yaitu banyak orang, banyak golongan datang, banyak musuh-musuh itu datang, bukan satu titik, tapi beberapa titik. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi ada perang Hunain. Itu juga terjadi di bulan Syawal. Yang terakhir, bagi seluruh umat Islam yang belum menikah, semoga saya doakan semuanya sebelum meninggal menikah dulu ya, sebelum meninggal.
Amin ya rabbal alamin, ya, supaya bisa menyempurnakan agamanya. Ya, ya Allah, berikan aku pasangan yang terbaik menurutmu, bukan menurutku. Nah, kalau kita memilih sendiri, bisa jadi pilihan kita itu karena hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini datangnya dari setan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku pasangan hidup di dunia sebelum aku meninggal, ya, pasangan yang terbaik menurutmu. At-thayyibuna lit-thayyibat, ya, wa thayyibatu lit-thayyibin. Ya, karena Allah sudah menetapkan orang baik itu pasangannya baik. Ya, itu sudah menjadi sunnatullah. Maka untuk itu, ya, untuk mengamalkan ayat ini, ya, maka bilang aja kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku pasangan yang terbaik menurutmu. Nah, walaupun dalam kehidupan itu yang namanya tidak sesuai, tidak sepakat, ya, itu alamiah dan manusiawi. Nabi Muhammad juga, ya, pernah menerima kata-kata yang tidak baik dari istrinya. Nabi Muhammad juga pernah dicela oleh istrinya, tapi itu bagian daripada pelajaran untuk kita. Ya, karena ujung-ujungnya adalah tetap bersatu. Ya, begitu. Nah, karena nggak ada pasangan yang ideal di dunia. Ya, pasangan ideal itu hanya ada di akhirat. Ya, seperti itu. Nggak akan ada pasangan yang ideal di dunia. Karena semua manusia ada kekurangannya. Maka untuk itu kita contoh Nabi Muhammad itu, bagaimana Nabi Muhammad, ya, mendidik, ya, istrinya, dan bagaimana istri itu menghadapi suaminya. Nah, maka untuk itu di zaman jahiliyah dulu, orang Arab di zaman jahiliyah nggak mau nikah, nggak mau menikahkan, ya, keluarganya di bulan Syawal, karena itu termasuk dianggap sial, tiroh namanya. Tiroh itu sial. Dan saya masih menemukan di masyarakat kita sial-sial itu masih ada. La haula wala quwata illa billah. Nggak mau nikah di waktu sunnah, maunya nikah pakai tanggal. La haula wala quwata illa billah. Ini syirik. Syirik ini, ya, termasuk dosa besar. Nikahnya pakai tanggal. Ya, padahal yang sunnah itu harinya hari Jumat. Kenapa kok nikahnya hari Selasa dan hari Rabu? Kalau nikah dan walimahnya hari Sabtu atau hari Ahad, itu karena memang libur, bukan karena ingin menjauhi sunnah. Sabtu Minggu kan orang libur, ya wajarlah nikah akad nikahnya ataupun walimahnya itu diundang, walimatul urusnya itu diundang di hari Sabtu atau hari Ahad, karena libur di Indonesia itu liburnya di hari itu sehingga mudah datang orang. Itu beda lagi, niatnya baik, niatnya biar orang banyak datang. Tapi kalau nikahnya hari Sabtu, hari Rabu, hari Selasa, itu syirik. Kalau niatnya ingin dipilih oleh orang-orang yang tidak ada akidahnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita yang udah tahu ini nikahnya itu nggak ikut sunnah. Kalau bulannya bulan apa? Memang boleh bulan haji. Saya melihat di daerah Bogor ini bulan haji, saya lihat banyak. Nggak tahu saya, entah apa ini apanya sebabnya. Ya, karena memang ini dasarnya nggak ada ilmunya, itu namanya. Tanpa ilmu itu, ilmu yang benar itu dari hadis Nabi harusnya. Ya, nikah itu di bulan Syawal. Ya, apa yang dibilang oleh apa? Apa yang disampaikan oleh Aisyah? Tazawwajani Rasulullah fi Syawal. Rasulullah nikah. Akad nikah maksudnya, akad nikah. Akad nikah kepadaku, akad nikah denganku pada bulan Syawal. Berarti setahun setelah itu ketemu bulan Syawal lagi. Itu maksudnya. Jadi bukan Syawal itu langsung Nabi Muhammad satu rumah sama Aisyah. Akad nikahnya bulan Syawal,
kumpul atau satu rumah dengan Nabi Muhammad, itu bulan Syawal lagi rupanya. Masya Allah. Ya, wabah Nabi fi Syawal. Ya, Rasulullah itu bersamaku satu rumah bulan Syawal juga rupanya. Kenapa? Ini kenapa Aisyah bilang bulan Syawal? Ini untuk mengcounter bahwasanya di masyarakat Arab waktu itu banyak orang mengatakan nikah di bulan Syawal itu adalah sial. Sial atau tidak dapat kebaikan. Maka muncullah hadis ini. Bahkan ya, bukan hanya Aisyah. Bahkan bukan hanya Aisyah saja. Tapi sebelum saya tambah ini, fa ayyu nisa'i Rasulillahi kana ahza indahu minni. Masya Allah. Ini satu-satunya kata-kata yang saya lihat dalam hadis Aisyah itu bangga. Aku bangga menjadi istri Nabi karena aku satu-satunya yang nikah di bulan Syawal. Masya Allah. Dia bilang kayak gini. Ya, bagaimana rasanya itu ya, istri yang lain, istri Nabi yang lain itu gimana rasanya? Ya nggak apa-apalah. Begitulah Aisyah itu sangkin bangganya dia. Ya, aku bangga, aku nikah dengan Nabi di bulan Syawal. Selain itu istri Nabi yang lain nggak bulan Syawal. Bahkan bukan hanya itu. Langsung Aisyah bilang, langsung riwayat mengatakan setelah itu seluruh perempuan keponakan Aisyah, tetangga Aisyah, apalagi saya bilang orang-orang terdekat dengan Aisyah, semuanya nikahnya di bulan Syawal. Ya, semua nikahnya di bulan Syawal, bukan di bulan Zulqa'dah, bukan bulan Zulhijjah, bukan bulan Ramadan, bukan bulan Sya'ban, bukan bulan Juli karena liburan katanya, enggak. Ya, tapi karena di bulan Syawal. Ya, ini sunnah ya, bukan wajib. Kalau misalnya nggak bisa bulan Syawal, jangan dipaksa, karena nggak semua orang bisa nikah bulan Syawal. Mungkin karena waktunya agak susah untuk disatukan, karena memang ada faktor-faktor yang tidak bisa mungkin dimudahkan dalam hal itu. Karena kalau kita ikut sunnah itu semakin berkah, itu maksudnya. Ya, semakin berkah itu kita ambil. Ya, seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan kajian bulan Syawal ini, ya, kajian bagaimana menguatkan makna Syawal dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk selalu dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan bagaimana juga kita semua selalu memiliki niat baik, niat baik untuk mengikuti dan berlomba-lomba kepada hamba-hamba Allah yang diberikan karunia harta bisa diinfakannya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita ingin sehat juga, kan begitu. Ya, makanya penutup saya begini. Dalam hadis disebutkan, ini penutupnya ya, ada disebutkan nanti di hari kiamat ada orang fakir dan orang kaya itu dipertemukan Allah. Ya, orang fakir sama orang kaya dipertemukan Allah. Sama orang sakit sama orang sehat dipertemukan Allah. Orang fakir bilang kepada Allah, ya Allah, aku pingin bersama dia di surga, tapi aku nggak bisa beramal seperti amalan dia di dunia, karena hartanya banyak, dia bisa berinfak. Tapi aku punya niat. Tapi kata Allah, kamu sudah dapat kelebihan orang yang berinfak karena niatmu ada. Masya Allah, niatnya ada katanya. Jadi niat itu penting. Baru yang kedua, ada orang sakit.
ketemu dia sama orang sehat. Sakitnya itu bukan satu hari, sakitnya itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sakitnya. Tapi dia sabar sakitnya, bukan sabar yang bukan sakit yang mengeluh, bukan sakit yang tidak zikrullah. Ya, sakitnya terus sabar zikrullah. Dia punya niat, kalau aku sehat, aku akan kayak orang yang sehat itu, yang bisa beribadah, bisa kuat. Ya, qiyamul lailnya, tidurnya kurang dan seterusnya. Kata Allah di akhirat kamu dapat pahala sama kayak dia. Ya, mudah-mudahan niat itu penting ya. Jangan sampai nanti kita ya enggak memposisikan niat itu menjadi yang nomor satu dalam hidup ini. Niat itu penting. Niat itu penting. Ya, itulah nanti yang akan menjadikan kita lebih baik lagi di akhirat, walaupun memang ada kekurangan kita. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.